Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Frans Prasetyo, NIM saya 20221030009. Saya dari Prodi Komputerisasi Akuntansi D3. Saya sedang menempuh semester 5. Dan terima kasih kepada dosen Bu Turini selaku dosen penguasa akuntansi dan keuangan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan divisi selama 4 bulan magang di KSP, Koperasi Simpan Pinjam Garaha Mandiri di Sumber. Nah, saya selama magang saya mendapatkan divisi bagian admin. Nah, tugas bagian admin apa saja selama saya magang? Admin itu tugasnya dia menginput data nasabah yang sudah melakukan persetujuan dan sudah melakukan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak KSP Garaha Mandiri melalui marketing. Dan ketika sudah melakukan persetujuan oleh marketing, nasabah juga membawa data-data yang sudah lengkap, persyaratan yang sudah lengkap, maka admin melakukan penginputan data dan melakukan pengecekan data. Nah, pengecekan data ini berupa STNK apakah mati atau tidak pajaknya, karena kalau mati dia melakukan peminjaman maka akan dikenakan biaya juga, biaya pajak tersebut. Yang kedua adalah kita mengecekkan data nasabah dengan KK nasabah tersebut. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa mengetahui apakah nasabah ini dari keluarganya sudah pernah melakukan peminjaman di Koperasi KSP Garaha Mandiri atau belum pernah sama sekali meminjam uang di koperasi tersebut. Nah, jika sudah melakukan pengecekan, nah selanjutnya langkah selanjutnya tuh penginputan data. Nah, sudah selesai penginputan data tersebut akan diproses lagi oleh bagian staf keuangan untuk meninjak lanjut terkait jatuh tempo, umur piutangnya, terus pembayarannya, transaksinya oleh staf keuangan seperti kayak dendanya berapa, angsurannya berapa. Pokoknya proses pembayaran tersebut akan dikelola lagi data nasabah tersebut oleh staf keuangan. Nah, setelah sudah itu tugas yang pertama, dan yang kedua itu adalah di admin itu masih menggunakan Microsoft Excel. Ya, walaupun sudah ada sistem, tapi sistem tersebut untuk menginput data-data nasabah. Dan kalau di Excel itu adalah kita menginput bukan menginput kartu angsuran. Jadi di Excel sudah ada data kartu angsuran yang harus nanti di print, yang dicetak. Jadi udah ada kartu angsurannya. Dan di Excel admin itu kayak udah ada namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, dia minjem plafonnya berapa, misal 7 juta. Nah, awal minjemnya tanggal berapa sampai jatuh temponya berapa. Nah, untuk jatuh temponya tergantung dia minjem berapa bulan. Misal menurun 6 bulan, anuitas atau flat itu di atas 6 bulan, misal 8 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Nah, itu ketika sudah diisi semua kolom, maka kartu tersebut taruh di mesin print dan akan dicetak gitu. Nah, udah gitu admin juga menginput, membackup input data yang
dari staf keuangan. Misalnya ada nasabah A melakukan pembayaran angsuran yang pertama. Nah, walaupun sudah dikelola sama staf keuangan, transaksi keuangannya, angsurannya, nah admin juga itu meng-backup tersebut dengan menggunakan Excel. Itu menggunakan Excel, misalnya aku melakukan angsuran pertama, ketika di admin melakukan pembayaran angsuran pertama gitu. Nah, setelah menginput data pembayaran nasabah angsuran ke satu, jadi admin semua menginput, oh si A sudah melakukan pembayaran angsuran tahap 1 atau angsuran 1 dan kedua, maka di Excelnya tulis angsuran 1, angsuran 2. Nah, setelah menginput, ada lagi itu admin melakukan sortir data nasabah di Excel backupan. Itu bagian yang sudah jatuh tempo, yang sudah dikelola oleh staf keuangan yang sudah jatuh tempo, maka si bagian admin itu mengeprint data nasabah yang sudah jatuh tempo atau yang sudah macet dan diserahkan kepada bagian kolektor, yaitu penagihan di lapangan untuk nasabah-nasabah. Nah, ketika sudah mendapat laporan atau kunjungan kolektor terhadap data nasabah yang sudah diberikan oleh pihak bagian admin, nah admin tersebut akan menginput hasil kunjungan dari kolektor tersebut. Misalnya sudah mengunjungin si A. Nah, si A tersebut itu ternyata dikunjungin kolektor, dia tunggu uang gajian. Nah, sehingga di data backup Excel itu admin sudah mempunyai data alasan kenapa ketika kolektor sudah dikunjungin dia tidak bayar, atau nasabah bisa melakukan janji bayar atau JB terhadap kolektor, sehingga kolektor akan memberitahukan ke bagian admin dan ke staf keuangan terkait kapan janji bayar nasabah tersebut. Nah, setelah sudah mendapat laporan kolektor dari data-data tersebut, nah admin melakukan penginputan laporan kunjungan ke Excel ke Excel tersebut. Nah, untuk tantangannya adalah masih menggunakan Microsoft Excel Basic, sehingga sistemnya juga tuh masih belum akurat atau belum sistematis terhadap pengolahan data piutang atau umur piutang, sehingga masih sistemnya masih belum terlalu sempurna banget, sehingga dari staf keuangan dan juga dan admin itu masih menggunakan Excel untuk backup dari sistem tersebut. Jadi sistemnya masih kurang akurat dalam pengolahan data, terutama di piutang atau umur piutang, sehingga kita masih memiliki tantangan dalam pengolahan sistem dan pengolahan umur piutang kepada nasabah yang melakukan pembayaran lancar dan pembayaran nunggak atau macet, karena masih banyak sekali pengolahan data-data piutang itu di backup di Excel yang masih banyak yang melakukan nunggakan hingga bertahun atau berbulan-bulan. Sekian dan terima kasih.